Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Haryanto Manalu dan teman saya Kenny Alfredo. Kami dari Universitas Advent Indonesia ingin memberikan pendidikan kesehatan tentang penyakit DBD. Oke teman-teman, sebelum kami memberikan pendidikan kesehatan mengenai tentang penyakit DBD, saya akan menjelaskan dulu sedikit apa sih itu penyakit DBD. Penyakit DBD adalah penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit dan orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa virus dengue tersebut kepada manusia. Oke teman-teman, pada umumnya kasus demam berdarah terjadi karena perilaku hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan kematian dan dapat terjadi karena lingkungan yang kurang bersih. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah merebaknya demam berdarah, salah satunya adalah melakukan 3M. Di sini video saya akan putar, boleh akan dilihat teman-teman semuanya. Hal yang paling utama yang Anda harus lakukan adalah jangan membiarkan tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan 3M untuk mencegah. Yang pertama, menguras. Kuraslah tempat bak mandi dengan bersih. Yang kedua, menutup. Tutuplah semua penampungan air yang berada di lingkungan Anda supaya tidak meninggalkan telur di tempat tersebut. Yang ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih. Oke teman-teman, kita sudah melihat video tadi. Pendidikan kesehatan ini akan disambung oleh teman saya Kenny Alfredo. Terima kasih. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Nah, sekarang saya Kenny Alfredo. Tadi teman saya, Abang Haryanto, sudah menjelaskan bagaimana DBD maupun 3M. Saya akan menjelaskan lebih lanjutnya lagi tentang 3M+. Tapi sebelum kita masuk ke 3M+, kita harus mengulang kembali apa sih 3M tadi. Yang pertama kan, menguras. Menguras tuh kayak gimana sih? Menguras itu kayak mengganti air yang ada di bak maupun ada di toren. Nggak toren sih, toren kebanyakan. Bak ataupun ember yang berisi air, kita kuras kembali airnya, buang lalu isikan kembali yang baru agar tidak membuat jentik-jentik nyamuk yang baru. Lalu yang kedua itu menutup apa? Menutup tempat-tempat penyimpanan air seperti tadi bak lagi, toren air, ember-ember ditutup agar tidak ada nyamuk-nyamuk yang bisa berkembang biak di genangan air, karena nyamuk-nyamuk itu banyak yang berkembang biak di genangan air yang tenang. Lalu yang ketiga itu memanfaatkan kembali ataupun mengubur tempat-tempat bukan tempat seperti sampah-sampah ataupun produk-produk yang barang bekas, itu bisa kita pakai kembali ataupun kita kubur saja, karena itu berpotensi untuk membuat jentik-jentik nyamuk berkembang biak di situ karena daerah situ lembab. Nah, 3M+. Tadi kan 3M. Plusnya itu apa sih? Nah, plusnya itu kita akan bahas itu plusnya itu apa aja sih? Menggunakan obat nyamuk nih, seperti Baygon. Oh sorry, saya tidak endorse, tapi ya yang saya tahu itu Baygon. Ya seperti itu. Ataupun yang dibakar bisa obat-obat nyamuk atau anti nyamuk. Lalu bisa juga jika memang daerahnya banyak nyamuk ataupun dalam musim hujan, bisa pasang kelambu saat tidur. Nah, lalu juga bisa memelihara ikan di kolam-kolam untuk ikan yang memangsa jentik-jentik nyamuk. Lalu ada juga untuk menanam tanaman pengusir nyamuk. Apa sih contohnya yang saya tahu? Itu bisa jadi lavender, karena nyamuk tidak suka bau lavender. Lalu bisa mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah agar rumah tidak lembab.
dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat peristirahatan nyamuk dan lain-lainnya. Nah, agar lebih efektif lagi, kegiatan 3M plus ini harus ditingkatkan terutama pada musim hujan dan pancaroba. Karena pancaroba itu maksudnya yang saat pergantian musim. Lalu karena meningkatnya curah hujan dapat meningkatkan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD, sehingga seringkali menimbulkan kejadian luar biasa terutama saat musim penghujan. Jadi kalau di Indonesia itu kita masih apalagi di daerah kawasan Asia, kita masih termasuk yang jika dalam musim hujan kita termasuk yang banyak terkena DBD-nya. Nah, kasus DBD di Indonesia itu dulu kita ambil pada tahun 2019, itu secara nasional jumlah kasus tanggal 3 Februari 2019 itu ada sebanyak 16.692 kasus dengan 169 orang meninggal dunia. Kasus terbanyak ada di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, dan Kupang. Dan pada data sebelumnya 29 Januari 2019, jumlah kasus DBD mencapai 13.683 orang dengan jumlah yang meninggal dunia 133 jiwa. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Dr. Anung Sugihayanto, MKes, mengatakan Jawa Timur masih menduduki jumlah kasus terbanyak di antaranya di Kediri dan Ponorogo. Nah, di Indonesia ini sendiri pun kasus masih gede. Nah, jadi bagaimana kita sendiri masyarakat harus menaati bagaimana si 3M plus ini, karena jika hanya mengikuti arahan pemerintah, hanya mendengarkan arahan pemerintah tanpa mengikutinya, nah kita tetap tidak bisa mengurangi kasus DBD di sekitar kita maupun diri kita sendiri. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi jangan lupa untuk melakukan 3M plus yang tadi ya. Jadi supaya kita aman dari jentik-jentik nyamuk yang bisa mengenai kita jadi terjangkit DBD. Ini saja yang bisa kita bawa teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan.